Sehari sebelum pernikahan adikku, dia menatapku dengan senyum menghina dan berkata, "Kau tahu hadiah terbaik apa untuk pernikahanku? Kau menghilang dari hidup kami selamanya." Lalu ibuku menambahkan, "Kamu itu cuma sampah di rumah ini." Hatiku hancur. Jadi, aku kabulkan permintaan mereka. Di hari pernikahannya, aku menjual rumah itu dan hanya meninggalkan 150 amplop di setiap meja tamu. Apa yang ada di dalamnya? Sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar sudah menghitam pekat, namun lampu di dapur rumah besar itu masih menyala terang benderang. Olivia, dengan hijab sederhana yang sedikit basah oleh keringat di pelipisnya, sedang berdiri di depan meja dapur yang panjang. Di atas meja itu, terhampar daftar panjang berisi catatan-catatan kecil. Ia memijat pelipisnya sejenak. Matanya terasa panas dan punggungnya pegal. Ini adalah malam sebelum pernikahan Vina, adiknya. Dan seperti biasa, semua beban jatuh ke pundaknya. Ia baru saja selesai memastikan catering untuk besok pagi, berdebat setengah jam dengan pihak dekorasi yang salah mengirim warna taplak meja, dan terakhir, ia harus memastikan gaun pengantin Vina tergantung dengan sempurna, bebas dari kerutan sedikitpun. Olivia menghela napas panjang. Ia lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah batin yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Sejak ayah mereka meninggal dunia, Olivia yang mengambil alih peran sebagai tulang punggung. Ia mengira, dengan bekerja keras, ia bisa membeli sedikit saja kasih sayang dari Ibu Warti, ibunya, dan Vina, adiknya. Ia menjalankan bisnis hijab online dari kamar tidurnya yang sempit. Bisnis yang sering mereka cemooh sebagai jualan kain murahan. Namun, dari jualan kain, itulah, rumah ini tetap berdiri, dapur tetap terisi, dan gaya hidup mewah Vina terpenuhi. Termasuk seluruh biaya pernikahan fantastis yang Vina tuntut. Ratusan juta rupiah tabungan Olivia terkuras habis untuk hari besar adiknya. Tapi Olivia tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin keluarganya bahagia. Ia pikir, setelah Vina menikah, bebannya akan sedikit terangkat. Suara langkah kaki malas terdengar di belakangnya. Vina muncul di ambang pintu dapur. Ia mengenakan piyama sutra merah muda yang harganya setara dengan penghasilan Olivia seminggu. Wajahnya segar setelah perawatan pranikah yang mahal. Ia menatap Olivia dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Hijab Olivia yang kusam, celemek yang ternoda saus, dan wajah lelah kakaknya adalah pemandangan yang membuatnya muak. Vina tidak datang untuk membantu. Vina datang untuk menginspeksi. "Sudah beres semua?" tanya Vina, suaranya terdengar angkuh. Ia berjalan mengitari meja, menyentuh satu baki berisi kue kering yang sudah disiapkan. "Sudah. Catering siap, dekorasi sudah dikonfirmasi ulang. Gaunmu sudah di kamar," jawab Olivia pelan, suaranya serak karena lelah. Vina mengambil satu kue, menggigitnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan ekspresi jijik. "Terlalu manis. Tamu-tamu Dani orang kelas atas. Mereka tidak suka yang murahan begini." Dada Olivia terasa sesak. Kue itu adalah resep premium yang ia pesan khusus. "Itu kue terbaik, Vina. Sesuai yang kamu minta." "Masa? Aku tidak ingat." Vina mengibaskan tangannya. Matanya lalu tertuju pada daftar tamu yang dipegang Olivia. Ia tertawa sinis. "Kamu masih sibuk dengan daftar itu? Ya ampun, Kak. Lihat dirimu. Kamu terlihat seperti pembantu." Olivia hanya diam. Hinaan itu sudah biasa ia telan. "Oh ya," Vina melanjutkan, senyumnya kini berubah menjadi seringai dingin. "Besok di acara, kamu tidak usah duduk di pelaminan ya. Aku tidak mau kamu merusak foto-fotoku." Kali ini, Olivia mengangkat wajahnya. "Apa maksudmu, Vin? Ayolah, Kak, lihat penampilanmu. Hijabmu itu, kuno. Wajahmu kusam. Memalukan. Nanti teman-teman Dani bertanya, 'Ini siapa? Pembantu yang ikut di foto?'" Vina tertawa kecil. "Jadi, lebih baik kamu di belakang saja. Bantu-bantu bagian konsumsi. Itu lebih cocok untukmu." Hati Olivia terasa seperti diremas. Setelah semua yang ia korbankan. "Vina, jaga bicaramu." Suara itu bukan suara Olivia. Itu suara Ibu Warti, yang tiba-tiba muncul di belakang Vina. Olivia sempat berharap ibunya akan membelanya. Namun harapan itu langsung padam saat melihat tatapan Ibu Warti yang sama dinginnya dengan Vina.
Ada apa ribut-ribut? Kalian mengganggu istirahat ibu saja, kata Ibu Warti ketus. Ini, Bu. Kak Olivia marah, aku bilang dia tidak usah di pelaminan. Padahal kan demi kebaikan acara. Kita harus jaga nama baik keluarga Dani, adu Vina manja. Ibu Warti mengangguk setuju, menatap Olivia dengan tatapan marah. Vina benar. Kamu itu seharusnya sadar diri, Olive. Penampilanmu itu memalukan. Ibu tidak mau keluarga Dani memandang kita rendah karena melihatmu. Tapi, Bu, aku kakaknya, lirih Olivia, suaranya bergetar menahan tangis. Kakak? Vina tertawa keras. Kakak macam apa? Kamu itu cuma benalu. Dan kemudian, Vina mendekatkan wajahnya ke wajah Olivia. Matanya menatap tajam, penuh kebencian yang murni. Jujur ya, Kak, kau tahu hadiah terbaik apa untuk pernikahanku? Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan? Vina sengaja menjeda kalimatnya, menikmati ekspresi terluka di wajah Olivia. Adalah kau menghilang dari hidup kami selamanya. Dunia Olivia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam dari pisau manapun. Menghilang. Selamanya. Sebelum Olivia sempat bereaksi, sebelum air mata yang menggenang di pelupuknya sempat jatuh, Ibu Warti menambahkan paku terakhir di peti mati hatinya. Ibu Warti menatapnya tanpa rasa kasihan sedikitpun. Kamu dengar itu? Adikmu benar. Kamu itu cuma sampah di rumah ini. Tidak ada gunanya. Kamu hanya bikin malu keluarga. Sekarang cepat selesaikan pekerjaanmu, jangan cuma melamun. Kami mau istirahat. Hancur. Hati Olivia hancur berkeping-keping. Sampah. Ia adalah sampah. Vina dan Ibu Warti berbalik badan. Mereka berjalan meninggalkan dapur sambil tertawa bersama, membahas betapa cantiknya dekorasi pelaminan besok. Mereka tidak mendengar suara isak tangis yang ditahan Olivia. Mereka tidak melihat tubuh yang bergetar hebat itu. Olivia terduduk di lantai dapur yang dingin. Air matanya akhirnya tumpah. Ia menangis tanpa suara, meratapi nasibnya. Bertahun-tahun ia mengabdi. Bertahun-tahun ia menelan hinaan. Ia pikir pengorbanannya akan berarti. Ternyata ia salah. Di mata mereka, ia hanyalah sampah yang harus dibuang. Ia menangis lama di sana, mengeluarkan semua sakit hati yang terpendam. 1 jam. 2 jam. Lalu, air matanya berhenti. Sesuatu di dalam dirinya mati malam itu. Tapi sesuatu yang lain terlahir. Rasa sakit itu tidak hilang. Ia membeku. Menjadi es. Menjadi baja. Olivia berdiri. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan. Matanya kosong, lalu perlahan berubah menjadi dingin dan tajam. Ia menghapus sisa air matanya dengan kasar. Hadiah terbaik, bisiknya di dapur yang sunyi itu. Suaranya serak dan menakutkan. Menghilang? Sebuah senyum tipis yang ganjil terukir di bibirnya. Senyum yang belum pernah Ibu Warti atau Vina lihat sebelumnya. Baik, katanya lagi, kali ini lebih tegas. Akan kuberikan hadiah yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup kalian. Ia melepas celemeknya, melemparnya ke meja. Ia berjalan keluar dari dapur, bukan menuju kamarnya yang sempit. Langkahnya mantap menuju ruang kerja almarhum ayahnya, ruangan yang sudah bertahun-tahun tidak ia masuki. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Permintaan mereka akan ia kabulkan. Ia akan menghilang. Tapi ia tidak akan pergi sebagai sampah. Ia akan pergi sebagai pemenang. Ruang kerja ayahnya terasa dingin dan berdebu. Udara di dalamnya pengap, seolah menyimpan rahasia yang terkurung selama bertahun-tahun. Olivia menyalakan lampu meja. Cahaya kuning redup langsung menyorot sebuah lukisan pemandangan di dinding. Lukisan itu tampak biasa saja, tapi bagi Olivia, itu adalah kunci. Ia menggeser lukisan itu. Di baliknya, tertanam sebuah brankas dinding kecil yang tersembunyi. Olivia memutar kombinasi angka di brankas itu. Angka tanggal lahir ayahnya. Sesuatu yang hanya ia yang tahu. Ibu Warti dan Vina tidak pernah peduli pada hal-hal detail seperti itu. Terdengar bunyi klik pelan, dan pintu brankas terbuka. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Sebuah map coklat tebal yang sudah usang. Tangan Olivia sedikit gemetar saat mengambilnya. Ia membuka map itu di atas meja kerja ayahnya. Debu beterbangan. Di dalamnya, ada setumpuk dokumen legal dan sepucuk surat dengan tulisan tangan ayahnya yang rapi. Ia membaca surat itu lagi, meskipun ia sudah hafal isinya di luar kepala. Untuk putriku tercinta, Olivia. Surat itu ditulis ayahnya seminggu sebelum meninggal karena serangan jantung. Jika kamu membaca ini, artinya ayah sudah pergi.
Maafkan ayah meninggalkanmu begitu cepat. Ayah tahu, bebanmu akan berat. Ibumu dan adikmu, Vina, mereka berbeda, nak. Mereka dibutakan oleh dunia. Ayah sudah berusaha, tapi ayah gagal mengubah mereka. Olivia, kamu adalah putri ayah yang paling kuat, paling tulus. Ayah sangat bangga padamu. Karena itu, ayah harus melindungimu. Rumah ini, rumah yang kita tinggali, ayah tahu ibumu mengira ini adalah harta Gonogini. Tapi tidak. Olivia mengambil dokumen utama di dalam map itu. Sertifikat hak milik. Rumah ini adalah warisan dari kakekmu untuk ayah. Dan sekarang, ayah wariskan seluruhnya padamu. Hanya padamu, Olivia. Surat-suratnya sudah ayah urus. Secara hukum, rumah ini 100% milikmu. Bukan milik ibumu, bukan milik Vina. Milikmu. Olivia memejamkan mata sejenak, mengingat wajah ayahnya yang teduh. Gunakan ini dengan bijak, nak. Ayah tidak memintamu mengusir mereka. Ayah hanya ingin memberimu pilihan. Memberimu kekuatan. Jangan biarkan mereka menginjak-injakmu. Ibumu dan Vina boleh tinggal, selama mereka menghargaimu. Tapi jika suatu hari mereka melewati batas, jika mereka menyakitimu terlalu dalam, gunakan kekuatanmu. Pergi, dan hiduplah bahagia. Itu satu-satunya permintaan ayah. Hiduplah bahagia, demi ayah. Air mata kembali mengancam, tapi Olivia segera menyekanya. Mereka sudah melewati batas. Ayah, bisiknya pada ruangan yang sepi. Selama ini, Olivia diam. Ia membiarkan mereka tinggal di rumah miliknya. Ia membiayai renovasi rumah miliknya dengan uang hasil jerih payahnya. Ia membiarkan mereka menghinanya, menyebutnya numpang, padahal merekalah yang menumpang padanya. Ia diam karena janjinya pada ayah untuk merawat mereka. Tapi ia salah mengartikan kata merawat. Ia merawat mereka, tapi ia membunuh dirinya sendiri pelan-pelan. Hinaan tadi malam adalah puncaknya. Sampah. Menghilang. Mereka ingin rumah ini. Vina mengira rumah ini adalah hadiah pernikahannya dari Ibu Warti. Ibu Warti sudah sesumbar kepada keluarga Dani, bahwa mereka akan memberikan rumah mewah ini untuk Vina. Betapa bodohnya mereka. Mereka bahkan tidak tahu siapa pemilik sah rumah ini. Olivia mengambil napas dalam-dalam. Waktunya telah tiba. Ia mengeluarkan ponselnya. Saat itu pukul 2 dini hari. Olivia tidak peduli. Ia membuka kontak dan menelepon seseorang yang ia simpan dengan nama Pak Surya, Properti. Pak Surya adalah seorang investor properti besar yang sudah mengincar rumah ini sejak lama. Lokasinya sangat strategis. Pak Surya sudah 3 kali menawar, dan Olivia selalu menolaknya dengan halus. Telepon berdering 3 kali. Halo? Terdengar suara serak Pak Surya di seberang. Pak Surya, maaf mengganggu malam-malam. Ini Olivia, pemilik rumah di Jalan Kenanga. Terdengar suara berdebar di seberang. Pak Surya langsung terdengar segar. Oh, Ibu Olivia. Ada apa? Apakah ada masalah? Tidak ada masalah, Pak. Saya hanya ingin bertanya, kata Olivia, suaranya tenang dan dingin. Tawaran Bapak 3 bulan lalu, yang 10 miliar tunai, apakah masih berlaku? Hening sejenak. Pak Surya sepertinya sedang mencerna informasi itu. 10 miliar? Tentu saja, Bu, masih sangat berlaku. Apakah Ibu berubah pikiran? Ya, saya berubah pikiran. Saya terima tawaran itu, kata Olivia. Syukurlah. Kapan kita bisa bertemu? Besok? Lusa? Pengacara saya? Saya tidak punya waktu, Pak, potong Olivia. Saya mau transaksi ini selesai pagi ini. Pagi ini? Pak Surya kaget. Maksud Ibu sekarang? Ya, sekarang. Saya tahu Bapak punya tim legal yang siaga 24 jam. Bawa pengacara Bapak, bawa notaris, bawa cek tunai atau bukti transfer instan. AJB harus ditandatangani sebelum jam 7 pagi. Tepat saat pernikahan adik saya dimulai. Pak Surya terdiam. Ini gila. Tapi ini juga kesempatan emas. Ibu serius? Kenapa terburu-buru? Pak Surya, kata Olivia tegas. Saya tidak menjual rumah ini karena butuh uang. Saya menjualnya karena saya ingin pergi. Jika Bapak tidak bisa menyelesaikannya pagi ini, saya akan tawarkan ke Pak Handoko. Pak Handoko adalah saingan Pak Surya. Jangan, teriak Pak Surya cepat. Bisa, tentu saja bisa. Saya akan siapkan semuanya. Tim saya akan ke rumah Ibu dalam 1 jam.
1 jam, Bu Olivia. Tolong siapkan dokumennya. Dokumen sudah siap di tangan saya, kata Olivia. Saya tunggu. Ia menutup telepon. Langkah pertama selesai. Rumah ini akan terjual sebelum Vina sempat mengucapkan janji sucinya. Olivia beralih ke laptopnya. Ia membuka bisnis online-nya. Bukan, ia tidak akan kabur begitu saja. Ia punya rencana lain. Ia membuka dokumen baru. Mengetik dengan cepat. Untuk Vina dan Ibu Warti. Ia menulis surat. Singkat, jelas, dan lugas. Menjelaskan bahwa rumah ini miliknya, dan ia baru saja menjualnya. Menjelaskan bahwa semua uang yang ia habiskan untuk pernikahan ini adalah uangnya, bukan uang keluarga. Kemudian, ia membuka file lain. Laporan keuangannya. Ia mencetak bukti transfer ratusan juta untuk biaya pernikahan Vina. Ia juga melampirkan salinan sertifikat hak milik atas namanya. Dan terakhir, ia melampirkan salinan akta jual beli yang akan segera ia tanda tangani pagi ini. Semua bukti itu ia masukkan ke dalam satu file PDF. Ia lalu menghubungi percetakan digital langganannya yang beroperasi 24 jam. Halo, Mas Roni. Ini Olivia. Saya butuh bantuan darurat. Ia memberikan instruksi yang jelas. Ia ingin 150 amplop merah marun yang mewah. Di luarnya ada stiker emas dengan inisial Faith D. Seperti souvenir pernikahan. Tapi di dalamnya adalah salinan dari semua dokumen yang baru saja ia siapkan. Mas, amplop ini harus sudah jadi jam 6 pagi. Dan tolong diantar langsung ke ballroom Hotel Angkasa, tempat resepsi Vina. Jangan ke rumah. Siap, Bu Olive. Tapi untuk apa ini? Bilang saja ini door prize kejutan dari mempelai. Pastikan setiap meja tamu mendapatkan satu amplop ini. Tepat di atas piring mereka, kata Olivia. Dan satu hal lagi, Mas Roni. Jangan sampai ada yang tahu ini dari saya. Tagihannya kirimkan saja ke kantor saya seperti biasa. Panggilan selesai. Olivia tersenyum. Vina ingin hadiah. Ia akan memberikannya. Ia ingin semua tamu tahu betapa mewahnya pernikahannya. Olivia akan memastikannya. Para tamu akan tahu segalanya. Ia memandang keluar jendela ruang kerja ayahnya. Langit mulai memucat. Sebentar lagi fajar. Sebentar lagi hari pernikahan Vina. Olivia kembali ke kamarnya. Ia tidak mengemasi koper besar. Ia hanya mengambil satu tas ransel. Memasukkan laptop, dokumen asli SHM lamanya, beberapa helai pakaian, dan paspor. Uang? Bisnisnya menghasilkan miliaran. Ia bisa hidup di mana saja. Ia mendengar suara mobil berhenti di depan. Tim Pak Surya sudah datang. Olivia tersenyum dingin. Selamat tinggal, Vina. Selamat tinggal, Ibu. Nikmatilah hadiah pernikahan kalian. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Udara subuh yang dingin terasa menusuk, namun tidak sedingin hati Olivia. Di ruang tamu yang remang-remang, ia duduk berhadapan dengan 3 orang pria berjas rapi. Mereka adalah tim legal dan notaris yang dikirim oleh Pak Surya. Mata mereka terlihat lelah, namun juga tegang. Di atas meja kopi, dokumen-dokumen penting tersebar. Di satu sisi, sertifikat hak milik asli atas nama Olivia. Di sisi lain, sebuah buku cek dan dokumen akta jual beli, AJB, yang masih kosong. Ibu Warti dan Vina tertidur pulas di kamar mereka di lantai atas. Mereka kelelahan setelah seharian penuh menjalani perawatan spa dan manicure. Persiapan berat mereka untuk hari pernikahan. Mereka tidak mendengar suara mobil yang datang, tidak mendengar bisikan-bisik serius di lantai bawah rumah yang mereka pikir milik mereka. Mereka sedang bermimpi indah tentang pesta termewah tahun ini, tidak sadar bahwa pondasi mimpi mereka sedang runtuh di bawah kaki mereka sendiri. Semua dokumen Ibu Olivia sah dan lengkap, Pak, kata seorang notaris muda kepada pria yang lebih tua di sebelahnya, yang rupanya adalah pengacara pribadi Pak Surya. Pengacara itu mengangguk, lalu menatap Olivia. Wajah Olivia pucat di bawah cahaya lampu, hijabnya terpasang rapi. Tidak ada keraguan di matanya. Hanya ada ketenangan yang hampir menakutkan. Pengacara itu sudah menangani banyak transaksi properti, tapi baru kali ini ia melihat transaksi senilai belasan miliar dilakukan pada jam 4 pagi, dengan penjual yang terlihat begitu tenang seolah ia hanya sedang menjual sepotong kue. Ibu Olivia, apakah Ibu benar-benar yakin? Ini keputusan besar. Harga 10 miliar ini adalah harga tunai, dibayar sekarang juga. Jika Ibu menunggu, mungkin bisa dapat lebih tinggi, kata pengacara itu, lebih karena rasa penasaran profesional daripada ingin membatalkan. Saya tidak punya waktu untuk menunggu, Pak, jawab Olivia datar.
Saya menjualnya bukan karena harga, tapi karena saya ingin selesai. Sekarang, apakah Pak Surya jadi membeli, atau saya harus menelepon Pak Handoko? Ancaman itu berhasil. Pengacara itu langsung memberi isyarat pada notaris. Baik, Ibu, kita lanjutkan. Silakan tanda tangani di sini, dan di sini. Olivia mengambil pulpen. Tangannya tidak gemetar sedikit pun. Ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Satu persatu. AJB, surat kuasa, dan beberapa dokumen pelengkap lainnya. Selesai. Sekarang giliran mereka. Pengacara itu mengeluarkan ponselnya, menelepon Pak Surya. Pak, semua beres. Penjual sudah tanda tangan. Silakan ditransfer. Hening selama beberapa menit. Olivia hanya menatap layar ponselnya. Lalu, sebuah notifikasi masuk. Sebuah pesan singkat dari bank. Angka yang tertera di sana begitu panjang hingga membuat mata pusing. 10 miliar rupiah telah masuk ke rekening pribadinya. Rekening yang terpisah, yang tidak pernah Ibu Warti atau Vina ketahui. Olivia berdiri. Sudah masuk. Terima kasih atas kerjasamanya. Pengacara dan notaris itu ikut berdiri, membereskan dokumen dengan cepat. Terima kasih kembali, Bu. Mulai pagi ini, pukul 4.35, rumah ini secara sah adalah milik Pak Surya. Tim keamanan kami akan tiba pukul 7 pagi untuk mengamankan aset. Silakan. Saya sudah tidak punya urusan lagi di sini, kata Olivia. Mereka berpamitan dan pergi dengan mobil mereka, menghilang di kegelapan subuh. Sekarang jam 5 pagi. Rumah itu terasa sunyi. Olivia berjalan menyusuri ruangan untuk terakhir kalinya. Ia melihat sofa bludru ungu yang Vina pilih, yang cicilannya ia bayar. Ia melihat lemari pajangan kristal raksasa yang Ibu Warti inginkan, yang juga ia bayar. Ia melihat semua kemewahan palsu yang menempel di dinding rumah ini. Tapi ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa nostalgia. Ia hanya merasa ringan. Beban yang ia pikul selama puluhan tahun terangkat begitu saja. Ia kembali ke kamarnya yang sempit, di sebelah dapur. Kamar yang lebih mirip gudang. Ia mengambil satu-satunya tas ransel yang sudah ia siapkan. Di dalamnya hanya ada laptop kerja, paspor, dompet, dan dokumen-dokumen pribadinya. Ia tidak membawa sehelai baju pun selain yang ia kenakan. Ia tidak butuh apa-apa dari rumah ini. Sebelum pergi, ia berhenti di depan kamar Ibu Warti dan kamar Vina. Ia mendengar dengkuran halus dari dalam. Mereka tidur nyenyak. Olivia tersenyum tipis. Selamat tidur, Ibu. Selamat tidur, Vina. Semoga mimpi kalian indah. Karena saat kalian bangun, mimpi itu akan berakhir. Ia berjalan keluar dari pintu depan, tidak menoleh ke belakang. Ia menutup pintu itu pelan-pelan. Untuk terakhir kalinya. Jam 6 pagi. Olivia tiba di Hotel Angkasa. Ballroom utama masih dalam persiapan akhir. Para waiter berseragam rapi sibuk menata piring dan gelas. Dekorasi bunga yang sangat mahal, dibayar Olivia, terlihat megah. Ini adalah pesta yang Vina inginkan, pesta yang ia gunakan untuk menghinanya. Olivia menemukan Mas Roni dari percetakan di lobi samping, tampak cemas di sebelah sebuah kotak besar berwarna coklat. Bu Olive. Sapanya pelan, tampak lega. Ini, Bu, sudah beres. Persis 150 amplop. Merah marun, stiker emas Vende. Sesuai pesanan Ibu. Tepat saat itu, seorang manajer bankuet berjas rapi menghampiri mereka. Maaf, ini kotak apa, ya? Tidak ada di daftar rundown kami. Olivia melangkah maju. Wajahnya segar meski tidak tidur semalaman. Ia sengaja mengganti hijabnya dengan yang lebih rapi di taksi tadi. Ia terlihat tenang dan berwibawa. Selamat pagi, Pak. Saya Olivia, kakak dari mempelai wanita, Vina. Manajer itu langsung memasang wajah profesional. Ah, selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Pestanya akan dimulai 2 jam lagi. Saya tahu. Ini, Olivia menunjuk kotak itu, adalah souvenir kejutan khusus dari keluarga kami untuk para tamu. Instruksi dari wedding organizer adalah meletakkan 1 amplop ini di setiap piring tamu sebelum acara dimulai. Ia berbohong dengan sangat lancar. Manajer itu tampak ragu. Kejutan? Tapi pihak WO tidak bilang apa-apa pada saya. Saya tidak bisa meletakkan barang yang tidak terdaftar di meja, Bu. Ini prosedur. Olivia tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia meraih tangan manajer itu, seolah ingin bersalaman, dan dengan gerakan cepat menyelipkan 5 lembar uang ratusan ribu rupiah ke telapak tangannya.
Tolong dipastikan semuanya berjalan lancar ya, Pak. Anda tahu, ini hari yang sangat penting bagi keluarga kami. Kami tidak ingin ada masalah. Mata manajer itu langsung berubah. Ia merasakan ketebalan uang di tangannya. Senyumnya langsung merekah. Oh, tentu saja, Bu Olivia. Saya mengerti. Souvenir kejutan. Ide yang sangat bagus. Sangat elegan. Ia segera berbalik dan memanggil anak buahnya. Dengar, ini souvenir tambahan dari keluarga. Prioritas. Letakkan satu di setiap piring tamu, sekarang juga. Yang rapi. Para waiter segera bergerak. Mereka membuka kotak itu dan mulai mengambil amplop-amplop merah marun yang mewah. Amplop itu terlihat sangat mahal. Sangat cocok dengan tema pernikahan yang glamor. Mereka mulai menatanya di atas meja-meja bundar yang sudah rapi. Olivia berdiri di sudut, mengawasi. Satu persatu, bom waktunya diletakkan. Di meja keluarga. Di meja kolega. Di meja teman-teman sosialita Vina. Semua meja, tanpa kecuali. Seorang waiter muda, karena penasaran, diam-diam mencoba mengintip isi amplop di tangannya saat ia pikir tidak ada yang melihat. Matanya tak sengaja menangkap kop surat notaris dan sebaris kalimat, akta jual beli. Matanya terbelalak kaget. Ini gila, bisiknya pada diri sendiri. Manajer yang melihatnya langsung membentak. Hei, jangan dilihat. Cepat letakkan di meja. Waiter itu buru-buru meletakkan amplop itu, jantungnya berdebar. Olivia melihat semuanya. Ia tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Senyum kepuasan. Misinya selesai. Ia berbalik badan. Ia berjalan keluar dari ballroom yang megah itu, melewati lobi hotel yang ramai. Ia tidak memesan kamar di hotel ini. Ia tidak akan menghadiri pesta ini. Ia keluar ke jalanan. Udara pagi Jakarta sudah terasa hangat. Matahari mulai naik. Ia menghentikan taksi yang lewat. Ke bandara, Pak. Terminal 3, katanya pada sopir. Taksi itu melaju, membelah jalanan pagi. Di kaca spion, Olivia bisa melihat pantulan hotel angkasa yang megah, tempat di mana adiknya akan merayakan hari bahagianya. Hari pernikahan Vina. Hari kebebasan Olivia. Jam 7 pagi. Di kamar Presidential Suite Hotel Angkasa, Vina menggeliat di atas kasur berseprai katun Mesir. Tirai tebal tersingkap otomatis, memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Ibu Warti sudah duduk di sofa, menikmati kroasang dan kopi yang disajikan oleh room service. Sudah bangun, Putri tidur? Sapa Ibu Warti, senyumnya lebar. Lihat, Bu, hari ini cerah sekali. Pasti pestamu akan jadi pembicaraan semua orang. Vina duduk, menguap lebar, dan meregangkan tubuh. Aduh, Bu, aku masih mengantuk sekali. Semalam aku tidak bisa tidur, membayangkan betapa irinya teman-temanku nanti. Ia lalu melihat sekeliling. Mana si Olivia? Harusnya dia kan yang bawakan sarapan? Dasar tidak becus. Harusnya dia yang siapkan baju-bajuku. Ibu Warti mendengus. Ia mengambil ponselnya. Ibu sudah telepon dia dari tadi. Tapi tidak diangkat. Ponselnya mati. Kurang ajar sekali anak itu. Berani-beraninya dia mematikan telepon di hari penting adikmu. Sudahlah, Bu, kata Vina malas. Paling dia kabur. Malu, mungkin. Atau iri. Baguslah. Aku justru senang dia tidak ada. Pernikahanku jadi sempurna tanpa ada si muka kusam itu. Aku tidak mau dia merusak foto-fotoku nanti. Bayangkan kalau dia berdiri di pelaminan dengan hijab kunonya itu. Menjijikkan. Ibu Warti tertawa. Benar juga kamu, Nak. Biarkan saja si sampah itu. Dia memang tidak pantas ada di sini. Nanti, setelah acara selesai, baru kita beri pelajaran dia. Ibu akan paksa dia serahkan surat rumah itu. Surat rumah? Vina menoleh. Iya. Ibu berencana meminta rumah itu untukmu sebagai hadiah. Tapi anak itu menyembunyikan suratnya. Tenang saja, nanti ibu yang urus. Sekarang, kamu fokus saja jadi ratu sehari, kata Ibu Warti, sama sekali tidak tahu bahwa surat yang ia bicarakan sudah berpindah tangan. Terdengar bel pintu kamar. Tim perias pengantin paling mahal di Jakarta sudah datang. Mereka segera mengerubungi Vina, memujinya, memperlakukannya seperti seorang dewi. Vina tersenyum puas. Inilah hidup yang ia inginkan. Beberapa saat kemudian, Dani, sang calon mempelai pria, datang. Ia sudah rapi dengan kemeja dan celana bahan, siap untuk dirias di kamar terpisah. Ia masuk sebentar untuk menyapa calon istri dan mertuanya. Pagi, sayang,
Sapanya, mencium pipi Vina. Pagi, Ibu. Wah, calon menantu Ibu gagah sekali, puji Ibu Warti. Dani tersenyum palsu. Matanya langsung tertuju pada Vina, tapi bukan dengan tatapan cinta. Itu tatapan bisnis. Ia berbisik ke telinga Vina, "Vina, kamu ingat janji kita kan?" Vina tertawa manja. "Janji yang mana, sayang? Kita punya banyak janji." "Jangan bercanda," suara Dani sedikit menekan. "Rumah. Setelah akad, kita langsung ke notaris. Aku mau surat rumah itu segera dibalik nama atas nama kita berdua. Untuk jaminan usaha kita." Vina mengerling ke arah ibunya. "Tenang saja, sayang. Rumah itu kan hadiah pernikahan dari ibu untuk kita. Beres. Nanti sore, setelah resepsi, surat-suratnya langsung kita urus. Benar kan, Bu?" Ibu Warti, yang tidak ingin terlihat bodoh di depan menantunya, langsung mengangguk mantap. "Tentu saja. Apa sih yang tidak untuk kalian? Ibu sudah siapkan semuanya untuk putri kesayangan ibu." Dani tersenyum puas. Rencananya berjalan lancar. Dia tidak benar-benar cinta pada Vina. Vina boros dan manja. Dia cinta pada rumah mewah di lokasi strategis itu. Dia sudah punya rencana lain. Setelah surat rumah di tangan, dia akan menceraikan Vina, menjual rumah itu, dan pergi memulai hidup baru di luar negeri. Dia tidak tahu bahwa Olivia sudah mendahuluinya. Jam 10 pagi. Akad nikah akan segera dimulai. Ballroom sudah penuh sesak oleh tamu-tamu. Ratusan orang dari kalangan atas, rekan bisnis Dani, yang sebagian besar datang untuk menagih utang secara halus, dan keluarga besar yang hanya tahu citra sempurna keluarga ini. Mereka semua berdecak kagum. Ya ampun, dekorasinya tidak main-main. Pasti habis miliaran, bisik seorang tamu. Dengar-dengar, Vina dapat rumah mewah sebagai hadiah pernikahan. Beruntung sekali, timpal yang lain. Tentu saja. Vina kan anak emas. Kakaknya yang satu lagi, siapa namanya? Olivia? Tidak pernah terlihat. Katanya sih, tidak secantik Vina, ujar seorang kerabat jauh. Di atas setiap meja, di samping piring-piring mahal, tergeletak sebuah amplop merah marun yang elegan. Amplop itu tertutup rapat, dengan stiker emas berinisial Faith D di atasnya. Amplop itu menarik perhatian semua orang. "Lihat, souvenirnya cantik sekali," puji seorang ibu bersanggul. "Kira-kira apa ya isinya? Kalung emas? Logam mulia?" "Tidak mungkin dibuka sekarang, Bu. Tidak sopan. Nanti, pasti ada aba-aba dari MC," kata temannya di sebelahnya. Mereka memegang amplop itu. Merabanya. Menebak-nebak isinya. Mereka semua mengira itu adalah bagian dari kemewahan dan kemurahan hati tuan rumah. Tidak ada satupun yang curiga bahwa mereka sedang memegang bukti kehancuran. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kertas merah marun yang cantik itu, tersimpan rahasia gelap, tumpukan utang, dan akta penjualan rumah yang akan meledak sebentar lagi. Musik syahdu mulai mengalun. Pembawa acara, MC, naik ke panggung dengan senyum lebar. "Selamat datang, Bapak, Ibu, dan para tamu undangan sekalian. Mari kita sambut, inilah dia, pasangan yang berbahagia, Vina dan Dani." Pintu utama ballroom terbuka. Vina, dalam gaun putih raksasa berekor panjang, menggandeng lengan Dani yang gagah. Mereka tersenyum lebar, melambai kepada para tamu. Lampu sorot menimpa mereka. Kilatan kamera ada di mana-mana. Vina merasa seperti seorang putri. Ibu Warti menangis haru di meja keluarga. Ini adalah puncak hidup mereka. Mereka berjalan pelan di atas karpet bunga, menuju meja akad nikah di atas panggung. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa di setiap meja, ratusan pasang mata sedang menatap mereka, sambil memegang amplop yang berisi kebenaran. Bom waktu itu sudah siap. Dan hitungan mundurnya akan segera dimulai. Suasana di ballroom hotel angkasa itu hening dan hikmat. Ratusan pasang mata tertuju ke panggung utama, di mana sebuah meja akad nikah berdekorasi bunga putih telah disiapkan. Vina dan Dani duduk berdampingan, wajah mereka berseri-seri. Vina, dalam balutan kebaya putih bertahtakan ribuan kristal, terlihat seperti seorang putri. Dani, di sebelahnya, tampak gagah dan mantap. Di depan mereka, penghulu dari kantor urusan agama telah membuka buku catatannya. Di barisan keluarga, Ibu Warti duduk paling depan, menyeka air mata haru dengan sapu tangan Brenda. Air mata itu adalah air mata kebanggaan. Hari ini, putrinya yang paling ia puja, Vina, berhasil menggaet Dani, pria yang ia yakini berasal dari keluarga kaya raya. Hari ini,
status sosialnya akan terangkat. Prosesi ijab kabul dimulai. Suara penghulu terdengar tenang, memberikan nasihat-nasihat pernikahan. Vina sesekali melirik arah tamu, tersenyum bangga, memastikan semua orang melihat kemegahannya. Ia sama sekali tidak menyadari ketiadaan Olivia. Ia tidak peduli. Baginya, ketidakhadiran kakaknya adalah bonus. Tidak ada sampah yang merusak pemandangan di hari besarnya. Dani, di sebelahnya, tampak sedikit tegang, tetapi karena alasan yang berbeda. Pikirannya sudah melayang ke notaris, membayangkan kapan ia bisa memegang surat rumah itu. Baginya, ijab kabul ini adalah formalitas terakhir sebelum ia menguasai aset berharga itu. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Dani Pratama bin dengan adik saya, Vina Lestari binti. Ah, wali. Karena ayahnya sudah tiada, Vina seharusnya diwakili oleh wali. Tapi tidak ada wali laki-laki. Seharusnya Olivia, sebagai kakak kandung, bisa menjadi saksi atau setidaknya mendampingi. Tapi Vina menolak keras. Ia menggunakan wali hakim. Baginya, Olivia tidak pantas mewakili keluarganya. Tiba saatnya Dani mengucapkan kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Vina Lestari binti, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Satu tarikan napas. Lancar. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya penghulu. Para saksi dari kedua belah pihak, yang merupakan kolega bisnis Dani, mengangguk serempak. Sah. Ruangan itu bergemuruh oleh tepuk tangan. Vina dan Dani resmi menjadi suami istri. Vina tertawa lega, memeluk lengan Dani. Ibu Warti menangis semakin keras, kali ini sambil tertawa. Putriku sayang, bisiknya. MC yang ceria segera mengambil alih panggung. Alhamdulillah, pasangan kita sudah sah menjadi suami istri. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Vina dan Dani. Musik kembali mengalun, kali ini lebih ceria. Para waiter mulai bergerak, menuangkan minuman ke gelas-gelas tamu. MC mempersilakan para tamu untuk menikmati hidangan pembuka yang sudah tersedia di meja. Sambil menikmati hidangan, para tamu undangan juga dipersilakan untuk melihat souvenir cantik yang sudah ada di meja Anda. Kata MC itu, menunjuk pada amplop merah marun yang elegan. Ini adalah tanda terima kasih khusus dari kedua mempelai. MC itu sendiri tidak tahu apa isinya. Ia hanya membaca catatan dari manajer bankuet yang tadi disuap oleh Olivia. Di antara para tamu, rasa penasaran mulai timbul. Amplop itu terlihat terlalu mewah untuk sekadar ucapan terima kasih. Di beberapa meja, para tamu mulai saling berpandangan. Di sebuah meja di sudut, duduk dua orang wanita. Mereka adalah Siska dan Rina, teman-teman lama Olivia yang sengaja ia undang. Hanya mereka berdua yang tahu sedikit tentang penderitaan Olivia. Ponsel Siska bergetar di dalam tasnya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Nomor baru Olivia. Isinya hanya satu kata, sekarang. Siska menelan ludah. Ia menatap Rina. Waktunya, bisik Siska. Dengan tangan sedikit gemetar, Siska membuka segel stiker emas di amplop itu. Rina di sebelahnya melakukan hal yang sama. Tamu-tamunya di satu meja melihat mereka. Wah, sudah boleh dibuka ya? Siska tidak menjawab. Ia mengeluarkan 3 lembar kertas dari dalamnya. Ia membacanya. Reaksi pertama adalah kebingungan. Sertifikat hak milik, bisiknya. Matanya bergerak cepat. Lalu ia melihat nama pemiliknya. Olivia. Lalu ia membaca lembar kedua. Akta jual beli. Tanggal hari ini. Dan lembar ketiga. Surat dari Olivia. Saat Siska sampai di baris terakhir surat itu, tangannya menutup mulutnya. Matanya terbelalak ngeri, tapi kemudian sebuah senyum tipis terbit di bibirnya. Dia benar-benar melakukannya, bisik Siska. Tamu di sebelahnya, seorang ibu sosialita yang penasaran, melihat ekspresi Siska. Ada apa, Bu? Isinya apa? Karena didesak, Siska hanya menunjukkan lembaran itu. Reaksi yang sama. Ya Tuhan. Domino telah jatuh. Di meja lain, seseorang melihat meja Siska sudah membuka amplop, ia pun ikut membuka. Lalu meja di sebelahnya. Seperti api yang menjalar, dalam 1 menit, seluruh ballroom yang tadinya riuh dengan obrolan ringan, mendadak hening. Keheningan itu ganjil. Sangat ganjil. Suara denting sendok dan garpu berhenti. Satu-satunya suara adalah musik yang masih mengalun ceria, yang kini terdengar aneh dan tidak pada tempatnya. Keheningan itu kemudian pecah, digantikan oleh gelombang suara baru. Bukan obrolan, tapi bisikan. Bisik-bisik yang cepat, mendesak, dan penuh kengerian.
Ini surat rumah? Bukan. Ini akta jual beli. Dijual? Kapan? Pagi ini. Lihat namanya. Pemiliknya Olivia, kakaknya. Ya Tuhan, baca suratnya. Baca suratnya. Semua orang membaca surat yang sama. Wajah mereka berubah dari penasaran, menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi. Beberapa menahan tawa, tidak percaya. Yang lain ternganga. Mereka semua serentak mengangkat kepala dari kertas-kertas itu, dan mata mereka tertuju ke satu arah, panggung. Di atas panggung, Vina dan Dani sedang bersiap untuk prosesi potong kue. Mereka masih tertawa, buta akan apa yang terjadi di bawah mereka. Mereka terlalu sibuk dengan fotografer. Tapi Ibu Warti tidak. Ibu Warti, yang duduk di meja keluarga VIP, adalah orang pertama yang merasakan perubahan atmosfer itu. Ia merasakan keheningan yang aneh itu. Ia melihat ratusan tamu berhenti makan dan mulai berbisik-bisik sambil memegang kertas. Kenapa mereka? Tidak sopan sekali. Berbisik-bisik di pesta orang, gerutunya pada kerabat di sebelahnya. Ia menoleh ke meja tetangganya, meja kolega bisnis Dani. Seorang pria di sana tampak sangat syok. Ibu Warti bangkit dari kursinya. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia berjalan menghampiri meja itu. Permisi, Pak. Ada masalah apa? Kenapa Bapak memegang kertas-kertas itu? Apa isinya? Tanyanya dengan nada angkuh. Ia mengira ada masalah dengan catering. Pria itu, yang wajahnya sudah pucat, terlalu kaget untuk menjawab. Ia hanya tergagap. Ini, Ibu. Ibu harus baca ini. Ibu Warti merebut kertas-kertas itu dari tangan si bapak. Apa-apaan ini? Lancang sekali. Ia mulai membaca. Ia memegang salinan SHM. Matanya menyipit. Olivia, kenapa nama anak itu ada di sini? Lalu ia membaca akta jual beli. Matanya terbelalak. 10 miliar rupiah. Dijual, pagi ini. Napasnya tercekat. Lalu ia membaca surat terakhir. Surat dari Olivia. Ia membacanya baris per baris. Kau ingin aku menghilang? Aku kabulkan. Rumah ini milikku. Aku baru saja menjualnya. Selamat menempuh hidup baru di jalanan. Wajah Ibu Warti berubah dari merah pada menjadi putih seperti kapur. Tangan yang memegang kertas itu bergetar hebat. Di atas panggung, MC berseru, dan sekarang, potongan kue pertama akan diberikan oleh mempelai wanita kepada Ibu tercinta. Mari kita sambut, Ibu Warti. Semua mata, yang tadinya sudah menatap Ibu Warti dengan ngeri, kini menatapnya dengan sorotan lampu. Ibu Warti berdiri kaku di tengah ruangan, memegang bukti kehancurannya. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap panggung. Menatap Vina yang tersenyum memegang piring kue. Ia mencoba membuka mulut. Tidak ada suara yang keluar. Tidak. Sebuah teriakan melengking, penuh amarah dan ketidakpercayaan, akhirnya meledak dari tenggorokannya, memecahkan seluruh keheningan. Olivia sialan. Kurang ajar. Teriakan Ibu Warti menggema di seluruh penjuru ballroom. Musik berhenti seketika. MC terdiam di tempatnya, mikrofon masih di tangan. Fotografer menurunkan kameranya. Vina, yang sedang memegang piring berisi potongan kue pertama, membeku. Senyum di wajahnya lenyap, digantikan oleh kebingungan dan kekesalan. Ibu apa-apaan sih? Ibu merusak acaraku. Teriak Vina dari atas panggung, masih belum mengerti apa yang terjadi. Tapi Ibu Warti tidak mendengarnya. Ia seperti orang kesetanan. Kertas-kertas di tangannya ia remas. Matanya liar menatap sekeliling. Palsu. Ini semua palsu. Siapa yang menyebarkan fitnah ini? Siapa? Ia berlari ke meja lain, merebut amplop dari tamu lain. Isinya sama. Salinan SHM. Salinan AJB. Dan surat terkutuk itu. Mari kita baca surat itu dengan jelas. Surat yang kini dibaca oleh ratusan tamu di ruangan itu. Untuk Vina dan Ibu Warti yang tercinta. Dimulai dengan nada sarkasme yang dingin. Vina, semalam kau memintaku memberikan hadiah pernikahan terbaik. Kau bilang, hadiah terbaik adalah aku menghilang dari hidup kalian selamanya. Aku kabulkan. Ibu, semalam kau menyebutku sampah. Kau bilang aku tidak berguna dan hanya memalukan. Kau benar. Aku tidak akan lagi menjadi sampah di rumah kalian. Karena rumah itu bukan rumah kalian. Rumah itu adalah rumahku. Di dalam amplop ini, kalian akan menemukan salinan sertifikat hak milik,
SHM, atas nama Olivia. Ya, namaku. Almarhum ayah mewariskan rumah itu 100% kepadaku, untuk melindungiku dari orang-orang seperti kalian. Di titik ini, para tamu mulai terkesiap. Bisikan-bisikan berganti menjadi gumaman syok. Jadi mereka numpang? Surat itu berlanjut. Kalian mengira rumah itu adalah hadiah pernikahanmu, Vina? Kalian salah. Ibu Warti tidak punya hak apapun atas rumah itu. Kalian berdua hanyalah tamu yang menumpang di properti milikku. Tamu yang sangat tidak tahu terima kasih. Selama ini, sampah, inilah yang membayar pajaknya. Sampah, ini yang membayar semua tagihan dan renovasi. Sampah, ini yang membiayai gaya hidup mewahmu, Vina. Dan, sampah, ini juga yang membayar lunas seluruh biaya pernikahan mahalmu ini. Dari gaunmu, catering ini, sampai hotel mewah ini. Dan karena kalian meminta hadiah terbaik, ini dia. Pagi ini, jam 4 pagi, aku telah menjual rumah itu. Di amplop ini juga ada salinan akta jual beli, AJB. Rumah itu terjual seharga 10 miliar rupiah. Aku sudah pergi. Aku sudah menghilang, seperti permintaanmu. Nikmati pestanya. Nikmati sisa hari kalian sebagai orang kaya. Karena saat pesta ini usai, kalian tidak punya tempat lagi untuk pulang. Tim keamanan pemilik baru akan mengambil alih rumah itu siang ini. Selamat menempuh hidup baru di jalanan. Salam, Olivia. Si, sampah, yang sudah bebas. Kekacauan meledak. Ibu Warti menjerit lagi, kali ini seperti lolongan putus asa. Tidak. Rumahku. Hartaku. Anak durhaka. Beraninya dia. Ia mencoba berlari menuju panggung, tapi kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Hancur. Hancur hidupku. Vina, di atas panggung, akhirnya mengerti. Wajahnya, yang tadi dirias cantik, kini pucat pasi. Tidak. Tidak mungkin. Ibu. Bilang ini tidak benar. Ibu. Ia menatap Dani, suaminya yang baru ia nikahi beberapa menit lalu. Ia mencari perlindungan. Sayang, Dani, ini pasti salah paham. Kak Olivia cuma bercanda. Tapi Dani tidak menatapnya. Dani menatap ke arah lain. Ia menatap meja keluarganya. Karena kekacauan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di amplop biasa, hanya ada 3 lembar surat itu. Tapi di amplop meja keluarga Vina dan meja keluarga Dani, Olivia telah menyelipkan bonus khusus. Ayah Dani, seorang pria berkumis tebal yang terlihat garang, telah selesai membaca dokumen di tangannya. Wajahnya merah pada menahan amarah. Dokumen di tangannya bukan hanya AJB rumah. Dani, teriak ayahnya, suaranya menggelegar seperti petir, mengalahkan tangisan Ibu Warti. Dani menoleh ke ayahnya dengan takut. Ayahnya berdiri, mengangkat selembar kertas dari bank. Apa maksudnya ini? Kau meminjam uang 500 juta di bank atas nama ayah? Kau menjaminkan ruko kita tanpa izin? Dani membeku. Apa? Aku tidak. Aku tidak pernah. Di sini jelas. Tanda tanganmu. Dan persetujuan dari Vina Lestari. Ayah Dani menatap Vina dengan mata membunuh. Sekarang giliran Vina yang membeku. Itu rahasia terbesarnya. Beberapa bulan lalu, ia membutuhkan uang untuk menutupi gaya hidupnya dan untuk DP wedding organizer. Ia mencuri dokumen ruko milik ayah Dani, memalsukan tanda tangan Dani untuk pengajuan pinjaman, dan ia, Vina, yang mengatur semuanya. Ia berbohong pada Dani, bilang itu adalah bonus dari bisnisnya. Olivia, yang entah bagaimana caranya, berhasil mendapatkan bukti pinjaman itu. Dani, yang otaknya berputar cepat, langsung menyadari apa yang terjadi. Ia telah ditipu. Bukan hanya oleh Olivia, tapi oleh istrinya sendiri. Vina. Desis Dani, suaranya rendah dan berbahaya. Sayang aku bisa jelaskan. Itu kan untuk biaya pernikahan kita, untuk modal kita nanti. Vina melangkah mundur, ketakutan. Dani menatap Vina. Wajah cantik yang tadi ia cium, kini terlihat seperti wajah monster penipu. Dia tidak marah karena rumahnya hilang. Rumah itu ternyata tidak pernah ada. Dia marah karena dia, seorang penipu ulung, berhasil ditipu oleh wanita ini. Dan lebih parah lagi, wanita ini menjeratnya dalam utang 500 juta atas nama keluarganya. Modal? Dani tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Ia meraih amplop di meja MC, merobeknya,
dan melihat sendiri bukti pinjaman itu. Benar. Tanda tangannya dipalsukan dengan sangat mirip. Kau penipu, raung Dani. Ia tidak lagi peduli pada pesta. Ia tidak peduli pada tamu. Matanya menatap Vina dengan kebencian murni. Ia meraih meja kecil berisi vas bunga di panggung dan membantingnya ke lantai. Prang! Para tamu menjerit ketakutan. Kau menipuku. Kau dan ibumu sama saja. Sampah! Teriak Dani, menggunakan kata yang sama persis seperti yang Ibu Warti gunakan untuk Olivia. Vina menangis histeris. Bukan aku. Ini semua salah Olivia. Dia menjebak kita. Pernikahan ini batal. Batal, teriak Dani. Ia merobek kalung bunga melati di lehernya dan melemparkannya ke wajah Vina. Kekacauan sempurna. Ibu Warti pingsan di lantai. Ayah Dani berteriak-teriak pada anaknya, menyuruhnya pulang. Tamu-tamu, alih-alih pergi, justru mengeluarkan ponsel mereka. Mereka merekam segalanya. Video kehancuran Vina dan Ibu Warti mulai viral, bahkan sebelum pesta itu resmi dibubarkan. Vina terduduk di panggung, gaun pengantinnya yang mahal kini ternoda air mata dan ketakutan. Dunianya hancur dalam hitungan menit. Di tempat lain, di sebuah lounge bandara kelas bisnis, Olivia sedang menyeruput jus jeruk. Ponselnya bergetar. Sebuah video masuk dari Siska. Video Vina yang menangis di panggung, Dani yang mengamuk, dan Ibu Warti yang pingsan. Olivia menonton video itu tanpa ekspresi. Lalu, sebuah senyum kecil, senyum kebebasan, terbit di bibirnya. Ia mematikan ponselnya, dan menatap keluar jendela, ke arah pesawat yang akan membawanya pergi. Kekacauan di ballroom itu kini tak terkendali. Pesta pernikahan yang dirancang untuk menjadi puncak kemewahan, dalam sekejap berubah menjadi arena penghakiman publik. Para tamu tidak lagi berbisik-bisik. Mereka kini terang-terangan menunjuk, mengeluarkan ponsel, dan merekam. Video Ibu Warti yang pingsan, Vina yang histeris di atas panggung dengan gaun pengantinnya, dan Dani yang mengamuk, menyebar di grup-grup gosip bahkan sebelum acara itu resmi berakhir. Ini adalah skandal yang terlalu besar untuk dilewatkan. Vina, yang kini menjadi pusat perhatian dengan cara yang paling buruk, menangis sejadi-jadinya. Tapi itu bukan tangis penyesalan. Itu adalah tangis amarah dan ketidakberdayaan. Bukan aku, teriaknya pada Dani, pada ayah Dani, pada semua orang. Kalian tidak mengerti. Ini semua jebakan. Ini semua ulah Olivia. Dia iri padaku. Dia memfitnahku. Dia yang memalsukan semua ini. Tapi teriakannya tenggelam oleh bukti yang ada di tangan semua orang. Ayah Dani, seorang pria yang membangun bisnisnya dari nol dan paling benci ditipu, berjalan dengan langkah berat ke atas panggung. Ia tidak peduli pada Vina. Ia berjalan lurus ke arah Dani, anaknya. Wajahnya keras seperti batu. Kamu, bentaknya pada Dani. Kamu bodoh atau bagaimana? Kamu mau menikahi keluarga penipu ini? Kamu lihat. Ayah Dani melemparkan selembar kertas lagi ke depan wajah Dani. Ini adalah lembar bonus yang Olivia selipkan khusus untuk meja keluarga Dani. Jika bukti pinjaman bank 500 juta adalah pemicunya, ini adalah bensin yang membakar semuanya. Itu adalah salinan percakapan Vina dengan teman-teman sosialitanya. Entah bagaimana Olivia mendapatkannya, mungkin dari laptop lama Vina atau komputer di rumah. Di sana, Vina dengan sombongnya membual. Gampang banget bodohi si Dani. Dia pikir aku cinta? Aku cuma incar rumahnya. Nanti setelah nikah, rumahnya aku minta balik nama. Habis itu aku jual, kita keliling Eropa. Di pesan lain, ia menulis, soal utang 500 juta itu, tenang. Nanti juga si Dani yang bayar. Dia kan, sayang, sama aku. Bodoh. Inilah, hadiah yang takkan terlupakan. Ini adalah buktinya. Dani membaca percakapan itu. Tangannya yang tadinya terkepal karena marah, kini gemetar karena syok. Ia telah ditipu. Bukan hanya soal rumah. Bukan hanya soal utang. Ia ditipu mentah-mentah. Wanita yang baru saja ia nikahi ini, memandangnya sebagai orang bodoh yang bisa diperas. Rasa cintanya yang sedikit itu, langsung menguap, berganti dengan rasa jijik. Vina, desisnya. Namanya sendiri terasa pahit di lidahnya. Vina, melihat ekspresi Dani, tahu bahwa ia sudah kalah. Sayang itu editan. Itu pasti Olivia yang mengedit. Kamu percaya aku kan, sayang? Dani menatapnya. Tatapan yang begitu dingin hingga Vina terdiam. Jangan panggil aku, sayang, katanya. Aku bukan suamimu. Tapi kita sudah sah. Lirih Vina panik.
Itu kesalahan, raung Dani. Dan aku akan perbaiki kesalahan ini. Ia menarik Vina turun dari panggung. Kasar. Gaunnya yang mahal tersangkut di tangga, tapi Dani tidak peduli. Ia menyeret istrinya yang baru dinikahi beberapa menit itu ke tengah ruangan, tepat ke hadapan ayahnya dan Ibu Warti yang baru saja siuman dari pingsannya. Dengar semua, teriak Dani pada para tamu yang menonton. Keluarga ini penipu. Pernikahan ini batal. Saya akan mengurus pembatalan pernikahan ini hari ini juga. Ibu Warti, yang baru saja membuka mata, langsung dihadapkan pada kenyataan ini. Apa maksudmu batal? Kamu sudah menikahi anakku. Anak Anda penipu, bentak ayah Dani. Dia memalsukan tanda tangan anak saya untuk utang 500 juta. Kalian pikir kami bodoh? Kalian yang akan membayar utang itu. Di tengah kekacauan itu, manajer banquet hotel, pria yang tadi pagi disuap Olivia, muncul. Wajahnya tidak lagi ramah. Ia didampingi oleh 2 orang satpam hotel yang berbadan tegap. Permisi, Bapak, Ibu, katanya dengan suara tegas, memotong perdebatan mereka. Dengan sangat menyesal, pesta ini kami nyatakan selesai. Bagus. Kami memang mau pergi dari neraka ini, bentak Dani. Tentu, Pak, kata manajer itu. Tapi ada satu hal lagi. Tagihan. Manajer itu mengeluarkan sebuah map kulit dan menyodorkannya ke arah Vina. Tagihan ballroom, catering, dekorasi, dan kamar suite totalnya masih kurang 800 juta rupiah. Dan semua tagihan ini, atas nama Ibu Vina Lestari. Vina dan Ibu Warti terbelalak. Mereka mengira Olivia sudah membayar lunas. Ternyata tidak. Olivia cerdas. Ia hanya membayar down payment, DP, uang muka. Sisa tagihan terbesar jatuh tempo tepat di hari haji. Saya tidak punya uang, jerit Vina. Manajer itu menoleh ke Dani. Berdasarkan hukum, Bapak adalah suaminya yang sah. Bapak ikut bertanggung jawab atas utang istri Bapak. Dani membeku. Ini adalah mimpi buruk. Ia menikahi seorang penipu, kehilangan rumah yang ia incar, keluarganya terjerat utang 500 juta, dan sekarang ia ditagih lagi 800 juta untuk pesta yang hancur ini. Ayah Dani melihat situasi ini. Ia tahu kapan harus menyelamatkan bisnisnya. Ia menatap Dani. Pilih. Ikut ayah, kita selesaikan masalah 500 juta itu, dan tinggalkan wanita ini selamanya. Atau kamu urus sendiri utang 800 juta ini bersamanya. Dani tidak berpikir 2 kali. Ia melepaskan cengkeramannya pada tangan Vina seolah tangan itu beracun. Dia bukan istriku. Ia berbalik, berjalan cepat menyusul ayahnya yang sudah melangkah pergi. Ayah. Tunggu. Aku ikut ayah. Vina terperangah. Dani, jangan tinggalkan aku. Dani. Tapi Dani tidak menoleh. Ia dan keluarganya pergi begitu saja, meninggalkan Vina dan Ibu Warti di tengah ruangan, dikelilingi oleh tatapan mencemooh para tamu. Manajer hotel kembali menatap Vina. Ibu Vina. Ibu Warti. Karena kalian tidak bisa membayar, kami terpaksa menahan kalian sampai ada jaminan. Satpam, tolong bawa mereka ke ruang keamanan. Vina dan Ibu Warti tidak dibawa ke ruang keamanan. Itu hanya gertakan manajer hotel. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih menghinakan. Ayah Dani, sebelum pergi, ternyata adalah orang yang sangat pragmatis. Ia tidak ingin namanya terseret lebih jauh. Dengan wajah menahan marah, ia menghampiri manajer hotel, memberikan kartu kredit platinumnya, dan berkata, lunasi. Tapi pastikan 2 wanita itu tidak pernah saya lihat lagi. Bagi ayah Dani, membayar 800 juta adalah harga yang murah untuk membeli putranya kembali dari keluarga penipu dan memutuskan semua ikatan. Maka, Vina dan Ibu Warti tidak ditahan. Mereka diusir. 2 satpam hotel berbadan tegap itu berjalan mengapit mereka. Silakan keluar, Bu, kata mereka dengan nada datar, namun penuh penekanan. Para tamu, yang tadinya menahan diri, kini mulai mencemooh secara terbuka. Kasihan ditipu balik. Makanya, jangan jadi parasit. Itu karma instan. Vina, masih dengan gaun pengantinnya yang kini kotor di bagian bawahnya, berjalan menunduk. Wajahnya panas karena malu. Ibu Warti, dengan kebaya mahalnya yang acak-acakan, mencoba mempertahankan harga dirinya. Jangan sentuh saya bisa jalan sendiri, bentaknya pada satpam. Mereka didorong keluar dari ballroom yang megah itu, melewati lobi hotel yang ramai. Orang-orang di lobi berhenti, menatap pemandangan aneh. Seorang pengantin wanita dan ibunya yang terlihat berantakan, diapit oleh satpam seolah mereka adalah kriminal.
Kilatan kamera ponsel dari orang asing di lobi ikut mengabadikan momen itu. Klik. Pintu kaca otomatis hotel terbuka, dan mereka berdua didorong keluar ke teras hotel, lalu ke area drop-off taksi. Pintu itu tertutup di belakang mereka. Mereka kini berada di luar. Siang itu matahari bersinar terik. Panasnya menusuk. Vina menyipitkan mata, gaunnya yang berat terasa menyiksa. Ibu Warti, masih dalam mode penyangkalan, merapikan rambutnya yang berantakan. Kurang ajar. Hotel tidak becus. Gerutunya. Ayo, Vina. Kita pulang. Kita harus bicara dengan pengacara. Kita tuntut Olivia. Kita rebut kembali rumah kita. Pulang. Kata itu terdengar menenangkan. Ibu Warti melambaikan tangan dengan angkuh untuk memanggil taksi yang antre di lobi. Sebuah taksi biru berhenti di depan mereka. Sopir taksi turun untuk membukakan bagasi, mengira mereka tamu penting. Tapi saat melihat Vina kesulitan masuk ke mobil dengan gaunnya, sopir itu mengernyit. Jalan kenanga, Pak, cepat, perintah Ibu Warti dari kursi belakang. Vina hanya diam. Ia terlalu syok untuk bicara. Gaunnya memenuhi seluruh kursi belakang. Perjalanan 30 menit itu terasa seperti selamanya. Ibu Warti terus mengomel di sepanjang jalan. Anak durhaka itu, Olivia, harus diberi pelajaran. Ibu akan pastikan dia membusuk di penjara. Beraninya dia menjual rumah kita. Rumah dia, Bu, lirih Vina. Apa kamu bilang? Bentak Ibu Warti. Di surat itu, namanya. Itu rumah dia, kata Vina lagi, suaranya kosong. Diam kamu. Itu rumah ibu. Rumah peninggalan ayahmu untuk kita. Mereka tiba di Jalan Kenanga. Kompleks perumahan elit yang tenang. Tapi saat taksi berbelok ke jalan rumah mereka, pemandangan yang berbeda menyambut mereka. Di depan gerbang rumah mereka yang tinggi, kini terpasang rantai besar dan gembok baru yang mengilap. Dua orang pria berbadan tegap dalam seragam satpam berwarna biru tua, berbeda dari satpam kompleks, berdiri tegak di depan gerbang. Sebuah mobil hitam mewah yang tidak mereka kenali terparkir di seberang jalan. Taksi berhenti. Sudah sampai, Bu. Argonya 250.000. Ibu Warti merogoh tasnya. Mencari dompet. Mengaduk-aduk isinya. Wajahnya mulai panik. Tasnya ada. Tapi dompetnya tertinggal di kamar hotel. Vina. Dompetmu. Vina menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tas pengantinnya yang kecil itu hanya berisi lipstik dan tisu. Saya tidak bawa uang, Bu. Sopir taksi mulai kesal. Wah, Bu. Jangan bercanda. Saya sudah antar jauh-jauh, panas-panas. Mana ongkosnya? Nanti saya ambil di dalam. Tunggu di sini, kata Ibu Warti. Ia keluar dari taksi, diikuti Vina yang kesulitan menyeret gaunnya. Mereka berlari ke gerbang. Pak, buka pintunya. Kami pemilik rumah ini, teriak Ibu Warti sambil menggedor-gedor gerbang. Dua satpam itu hanya menatap mereka dingin. Maaf, Bu. Rumah ini sudah berpindah tangan. Pemilik baru, Pak Surya, melarang siapapun masuk, kata salah satu satpam, suaranya berat dan tegas. Pemilik baru apa? Saya pemiliknya. Saya Ibu Warti. Minggir kalian. Ibu Warti mencoba mendorong satpam itu. Tapi satpam itu tidak bergerak sedikitpun. Ibu Warti. Sebuah suara tenang namun tegas memanggil mereka. Pria berjas rapi yang tadi pagi menangani transaksi dengan Olivia, keluar dari mobil hitam di seberang jalan. Itu pengacara Pak Surya. Perkenalkan, saya kuasa hukum dari Pak Surya, pemilik sah properti ini, katanya, sambil menunjukkan map berisi dokumen. Rumah ini telah dibeli secara sah dari pemilik tunggalnya, Ibu Olivia, pada pukul 4.35 pagi tadi. Ini salinan AJB dan surat perintah pengosongan. Saya tidak peduli. Itu tidak sah. Anak saya ditipu, jerit Ibu Warti. Itu urusan internal keluarga ibu. Urusan kami adalah mengamankan aset klien kami, kata pengacara itu. Mulai detik ini, Anda dilarang masuk. Tapi barang-barang kami ada di dalam. Baju kami, perhiasan kami. Vina akhirnya berteriak. Panik. Ah, soal itu, kata pengacara itu. Sesuai instruksi dari Ibu Olivia sebelum beliau pergi, barang-barang pribadi Anda sudah kami kemas. Harapan muncul sesaat di wajah Vina. Dan sudah kami kirimkan ke panti sosial di ujung jalan sana. Lanjut pengacara itu tanpa ekspresi. Ibu Olivia berpesan, sampah, lebih baik didaur ulang di tempat yang membutuhkan. Itu adalah penghinaan terakhir.
Pukulan telak yang meremukan sisa-sisa harga diri mereka. Barang-barang mereka disumbangkan. Dianggap sampah. Ibu Warti tidak kuat lagi. Lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di depan gerbang rumahnya yang kini terkunci. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah, berubah mendung. Awan hitam berkumpul dengan cepat. Dan hujan deras pun turun. Hujan tropis yang lebat dan dingin. Sopir taksi, yang dari tadi menonton, kehilangan kesabaran. Ia membanting pintu taksinya. Saya tidak mau tahu. Bayar ongkos saya atau saya lapor polisi. Vina, masih dalam gaun pengantinnya, kini basah kuyup dalam hitungan detik. Riasan wajahnya yang mahal luntur, mengalir di pipinya seperti air mata hitam. Ia menatap ibunya yang terduduk di aspal, menangis meraung-raung. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya rumah. Mereka tidak punya apa-apa. Ibu Warti mengangkat wajahnya yang basah oleh air hujan dan air mata. Ia tidak lagi menatap pengacara atau satpam. Ia menatap Vina. Matanya menyala dengan kebencian baru. Ini semua salahmu, jeritnya, suaranya bersaing dengan deru hujan. Anak tidak berguna, pembawa sial, kenapa kau harus lahir? Hidupku hancur karenamu. Vina terdiam, menerima makian itu. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu ibunya benar. 1 tahun telah berlalu. Waktu telah memisahkan takdir ketiga wanita itu sejauh langit dan bumi. Di belahan dunia lain, di sebuah kota di Eropa yang udaranya sejuk, Olivia sedang duduk di balkon apartemennya yang minimalis namun elegan. Pemandangan katedral tua terlihat dari tempatnya duduk. Ia mengenakan atasan rajut yang nyaman dan hijab pashmina berwarna krem. Di depannya, di atas meja kayu kecil, ada secangkir teh chamomile dan sebuah laptop yang terbuka. Ia baru saja menyelesaikan rapat video dengan distributornya di London dan Paris. Bisnis hijabnya, yang dulu ia jalankan dari kamar sempit di sebelah dapur, kini telah meledak di pasar internasional. Desainnya yang unik dan modern, dipadukan dengan citra wanita muslim yang kuat dan mandiri, membuatnya menjadi fenomena. Olivia, yang dulu disebut sampah, kini adalah CEO dari merek fashion yang dihormati. Wajahnya terlihat tenang. Bekas luka dan kelelahan di matanya telah lama hilang, digantikan oleh sorot mata yang percaya diri dan damai. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan atau penghinaan. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Kadang, ia teringat pada ayahnya. Ia berharap ayahnya bisa melihatnya sekarang. Ia telah memenuhi permintaan terakhir ayahnya. Ia hidup bahagia. Setelah rapat selesai, ia menutup laptopnya. Ia tidak memeriksa media sosial. Ia tidak mencari kabar dari masa lalunya. Ia tidak perlu. Ia telah menutup pintu itu rapat-rapat. Ia mengambil cangkir tehnya, menghirup udara pagi yang segar, dan tersenyum. Ia bebas. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah gang sempit dan padat di pinggiran Jakarta, pemandangan yang sangat berbeda tersaji. Di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x3 meter, aroma apek, keringat, dan deterjen murah bercampur menjadi satu. Dindingnya berjamur, dan satu-satunya penerangan berasal dari lampu neon redup yang berkedip-kedip, meskipun di luar masih sore hari. Disinilah Vina dan Ibu Warti tinggal. Setelah diusir dari hotel dan rumah mereka menjadi gelandangan dalam sekejap. Tidak ada kerabat yang mau menampung. Berita tentang penipuan di pesta pernikahan itu viral dalam sekejap. Video Vina dan Ibu Warti menangis dan mengamuk ditonton jutaan orang. Mereka menjadi bahan tertawaan nasional. Keluarga Dani, tentu saja, mencuci tangan. Dani menghilang, kabarnya ia dibawa ayahnya keluar pulau untuk mengurus bisnis di sana. Jauh dari rasa malu. Kini, kehidupan mewah mereka telah berganti dengan perjuangan harian untuk makan. Ibu Warti, yang dulu adalah seorang nyonya, yang hanya tahu memerintah, kini duduk di lantai beralaskan tikar plastik tipis. Di depannya, menggunung tumpukan pakaian kotor. Ia bekerja sebagai buruh cuci gosok untuk sebuah laundry kiloan di sebelah kontrakannya. Tangannya yang dulu terawat dengan manicure mahal, kini kasar dan melepuh. Bau keringat orang asing menempel di bajunya. Ia menggosok sprei kumal dengan marah. Punggungnya sakit, pinggangnya kaku. Setiap hari adalah siksaan. Vina, teriaknya dengan suara serak. Air di ember habis. Cepat isi. Aku harus mengejar setoran. Vina baru saja pulang. Ia membanting pintu kayu tipis itu dengan kasar. Wajahnya, yang dulu cantik terawat, kini kusam, pucat, dan penuh jerawat stres. Rambutnya lepek, diikat asal-asalan. Ia juga bekerja. Ironisnya, pekerjaan yang bisa ia dapatkan dengan ijazah SMA dan 0 pengalaman,
adalah sebagai pelayan di sebuah warung makan Padang yang ramai. Ia menghabiskan 12 jam sehari untuk menyajikan piring, membersihkan meja, dan dicaci maki pelanggan yang rewel. Aku capek, Bu. Ambil saja sendiri, balas Vina ketus. Ia melempar tubuhnya ke kasur kapuk tipis di sudut ruangan. Anak tidak tahu diuntung, bentak Ibu Warti, melempar sebuah kaos kaki basah ke arah Vina. Kau pikir aku kerja begini untuk siapa? Kalau bukan karena ulahmu, kita tidak akan begini. Kalau saja kau tidak serakah memalsukan surat utang Dani, mungkin dia masih mau memaafkan kita. Ini adalah ritual harian mereka. Saling menyalahkan. Vina duduk, matanya menyala marah. Salahku? Ini salah ibu. Ibu yang mengajariku untuk membenci Kak Olivia. Ibu yang selalu bilang aku adalah putri dan dia adalah sampah. Ibu yang membuatku jadi manja dan tidak bisa apa-apa. Ini semua salah ibu. Beraninya kau bicara begitu padaku, anak durhaka. Memang benar, jerit Vina. Aku benci hidup ini. Aku benci ibu. Pertengkaran itu berlangsung lama, penuh makian dan sumpah serapah, sampai akhirnya mereka berdua kelelahan dan menangis dalam diam di sudut kamar yang sempit. Nasi di dalam rice cooker kecil di sudut sudah kering. Hanya itu makanan mereka. Vina, sambil menyeka air matanya yang kotor, meraih ponselnya. Ponsel murahan bekas yang ia beli dari gaji pertamanya. Itu satu-satunya hiburannya. Ia tidak punya kuota internet. Ia hanya menumpang wifi dari warung tempatnya bekerja tadi. Ia membuka akun media sosial palsu yang ia buat. Akun lamanya sudah tidak bisa diakses. Penuh dengan hujatan. Tangannya gatal. Dengan jari gemetar, ia mengetik nama yang paling ia benci sekaligus paling ia ingin tahu kabarnya. Olivia. Tidak mudah menemukannya. Olivia sudah memblokir semua akun lama mereka. Tapi Vina cerdik. Ia mencari nama merek hijab yang dulu sering Olivia sebut. Dan ia menemukannya. Bukan akun pribadi, tapi sebuah artikel berita bisnis internasional. Olivia, desainer hijab asal Indonesia, sukses menembus pasar Eropa. Fotonya terpampang besar. Olivia, berdiri di depan sebuah butik mewah di Paris. Ia tersenyum, mengenakan hijab yang elegan, terlihat sangat berwibawa. Di sampingnya, berdiri seorang pria bule yang tersenyum padanya penuh kekaguman. Vina menahan napas. Rasa iri yang begitu pekat membakar dadanya. Ia membaca artikel itu. Sukses. Miliaran. Dihormati. Ia menggulir ke bawah, ke kolom komentar. Kebanyakan ucapan selamat. Lalu matanya tertuju pada satu komentar dari akun yang ia kenali, Siska, teman lama Olivia. Selamat ya, Liv. Kami semua bangga padamu. Salam dari Jakarta. Di bawah komentar Siska, ada balasan dari akun lain. Seorang wanita yang Vina tidak kenali namanya. Benar sekali, Siska. Aku dan Olivia sama-sama bersyukur bisa lepas dari keluarga parasit yang menyusahkan. Salam dari Singapura. Vina mengernyit. Siapa wanita ini? Ia membuka profil wanita itu. Dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu adalah foto wanita yang sama, yang pernah ia lihat di dompet Dani. Itu adalah Riana, tunangan Dani sebelum Vina merebutnya. Vina gemetar. Jadi, Olivia tidak sendirian. Mereka berdua, korban dari keluarga Vina dan keluarga Dani, kini berteman. Mereka telah menang. Mereka bersatu. Bu. Panggil Vina pelan, suaranya bergetar. Ibu Warti yang sedang menggosok, mendongak. Apalagi? Vina menunjukkan layar ponsel itu. Ibu Warti menyipitkan mata, mendekat. Ia melihat foto Olivia yang bersinar. Ia melihat kata, Paris. Ia melihat kata, miliaran. Kain gosokan di tangannya jatuh. Wajahnya pucat pasi. Jadi, dia berhasil. Desis Ibu Warti. Dua wanita itu terdiam di dalam kamar sempit yang bau. Mereka menatap gambar kesuksesan Olivia di layar ponsel. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun, mereka tidak saling menyalahkan. Mereka dipersatukan oleh satu perasaan yang sama. Kebencian dan iri hati yang tak terhingga pada nasib yang telah berbalik. Malam itu, di kontrakan petak yang pengap, Vina dan Ibu Warti tidak bisa tidur. Gambaran Olivia yang sukses di Paris terus menghantui mereka. Iri hati itu, setelah setahun terpendam di bawah tumpukan penderitaan, kini meledak menjadi sebuah ide gila. Dia pasti punya banyak uang, bisik Ibu Warti di kegelapan. Suaranya serak. Dia tetap anakku. Dia tidak mungkin setega itu membiarkan ibunya kelaparan. Vina, yang tadinya membelakangi ibunya, berbalik.
Ia tahu apa yang ada di pikiran ibunya. Ibu mau minta uang? Bukan minta, sanggah Ibu Warti cepat, harga dirinya terusik. Kita hanya mengingatkannya akan kewajibannya sebagai anak. Dia sudah durhaka selama setahun ini. Setidaknya dia harus mengirimkan kita uang bulanan. Ya, Itu hak kita. Logika yang bengkok itu, di mata mereka, terdengar sangat masuk akal. Mereka adalah korban. Olivia adalah penjahat yang menelantarkan mereka. Tapi bagaimana caranya? Tanya Vina. Semua nomor kita diblokir. Akun kita diblokir. Kita beli nomor baru, kata Ibu Warti bersemangat. Besok, kau ambil gajimu. Jangan beli beras dulu. Beli kartu perdana baru. Kita akan kirim pesan padanya. Kita harus temukan nomor barunya. Aku tidak tahu nomornya, kata Vina putus asa. Pasti ada. di website bisnisnya. Pasti ada nomor kontak. Keesokan harinya, Vina tidak masuk kerja. Ia pergi ke warnet, menghabiskan sisa uangnya untuk 1 jam internet. Ia membuka situs bisnis hijab Olivia. Benar saja, ada nomor layanan pelanggan via WhatsApp. Itu pasti nomor bisnis. Tapi mungkin, Olivia membacanya. Mereka membeli kartu perdana baru, memasukkannya ke ponsel Vina. Jari-jari Ibu Warti gemetar saat ia mendikte Vina apa yang harus diketik. Mereka tidak akan terlihat lemah. Mereka akan terlihat marah. Olivia. Ini ibumu, ketik Vina. Kau pikir kau bisa lari? Kau pikir kau bisa hidup tenang setelah membuang ibumu sendiri? Kau anak durhaka. Ibu tidak mau tahu, kirimkan ibu uang 100 juta sekarang juga. Atau ibu akan lapor polisi atas tuduhan penelantaran orang tua. Ibu akan hancurkan reputasimu. Pesan itu terkirim. Centang 1. Lalu, beberapa detik kemudian, centang 2. Jantung Vina dan Ibu Warti berdebar kencang. Dibaca. Dia membacanya. Pikik Vina pela. Mereka menunggu. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Di apartemennya di Paris, Olivia sedang bersiap untuk jogging. Notifikasi pesan itu masuk. Ia membukanya dari layar depan. Ia bahkan tidak perlu membuka aplikasinya. Ia membaca pesan ancaman itu. Anak durhaka, lapor polisi. 100 juta. Olivia terdiam sejenak. Ia berpikir, 1 tahun telah berlalu. 1 tahun ia membangun hidupnya, bekerja keras, menyembuhkan lukanya. Dan mereka, dalam 1 pesan singkat, mencoba meracuninya lagi. 1 tahun yang lalu, pesan ini mungkin akan membuatnya takut. Mungkin akan membuatnya goyah. Tapi tidak hari ini. Olivia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak merasa marah. Ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa apa-apa. Hanyalah, ia membuka aplikasi WhatsApp-nya. Ia tidak membalas. Ia tidak mengetik, kalian siapa? Ia hanya menekan nomor itu lama-lama. Muncul beberapa pilihan. Ia menekan 1 tombol. Bloker. Lalu ia menekan tombol kedua. Hopus percakapan. Selesai. Ia meletakkan ponselnya di meja, memasang earphone-nya, dan keluar dari apartemennya untuk lari pagi. Udara musim gugur yang segar menyambutnya. Ia berlari ringan di jalanan Paris, menikmati kebebasannya. Ancaman itu hilang, seperti debu yang tertiup angin. Kembali ke kontrakan sempit. Vina dan Ibu Warti masih menatap layar ponsel. Kenapa dia tidak balas? Gerutu Ibu Warti, mondar-mandir. Sabar, Bu. Mungkin dia lagi panik, kata Vina, meski ia sendiri ragu. 1 jam berlalu. 2 jam. Coba kirim lagi, perintah Ibu Warti. Vina menjetik. Olivia. Kau jangan diam saja. Jawab ibumu. Ia menekan tombol kirim. Pesan itu tidak terkirim. Hanya ada ikon jam pasir. Lalu berubah menjadi centang 1. Vina mencoba lagi. Centang 1. Ia mencoba menelepon nomor itu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Wajah Vina pucat. Bu, sepertinya kita diblokir lagi. Ibu Warti merebut ponsel itu. Ia melihatnya sendiri. Centang 1. Ditolak. Harapan terakhir mereka, satu-satunya rencana mereka untuk keluar dari neraka itu, telah pupus. Bukan dengan drama. Bukan dengan pertengkaran. Tapi dengan 1 klik tombol, blokir, yang sunyi dari jarak ribuan kilometer. Keheningan di kamar itu terasa menyesakan. Mereka kalah. Bukan karena Olivia melawan. Mereka kalah karena Olivia tidak peduli lagi. Bagi Olivia, mereka sudah tidak ada. Ibu Warti menatap Vina.
Vina menatap Ibu Warti. Tidak ada lagi skema. Tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanyalah ruangan sempit ini, tumpukan cucian kotor, dan sisa hidup mereka yang menyedihkan. Ibu Warti adalah yang pertama pecah. Ia tidak berteriak pada Olivia. Ia berteriak pada Vina. Ini semua salahmu. Raungnya, suaranya pecah. Ia mengambil ember berisi air cucian kotor, dan menyiramkannya ke tubuh Vina. Kalau saja kau tidak gagal. Kalau saja kau tidak bodoh. Kita harusnya kaya raya. Vina, basah kuyup oleh air comberan kotor, tidak tinggal diam. Ia balas menjerit. Salah ibu. Ibu yang bodoh. Ibu pikir kita bisa memerasnya? Dia sudah membuang kita. Kita ini sampah baginya. Seperti yang ibu ajarkan padaku. Mereka bergulat. Saling jambak, saling pukul, di lantai kontrakan yang kotor. Tetangga sebelah menggedor-gedor dinding. Diam. Atau saya panggil pemilik kontrakan. Tapi mereka tidak peduli. Mereka terus bertengkar, saling menyalahkan atas kemiskinan dan kehancuran mereka. Itula Akir Serita Mereka. Bukan di Panjara. Bukan mati. Sesuatu yang jauh lebih buruk. Mereka terjebak selamanya. Di dalam ruangan sempit, dengan kebencian mereka satu sama lain sebagai satu-satunya teman. Sementara di Paris, Olivia baru saja menyelesaikan larinya. Ia membeli segelas kopi panas dan sepotong croissant. Ia duduk di bangku taman, menikmati hidupnya. Benar-benar bebas.